Dan tamu undangan kita kali ini, tamu spesial kita adalah Dr. Bina Faisari. Dr. Bina adalah di bidang obstetrik dan ginekologi, polycystic ovarian syndrome, alright, masih banyak wanita yang belum terdiagnosa. Jadi ini betul-betul akan menjadi informasi yang sangat berharga khususnya bagi kita wanita. Ya, so untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang mendengarkan ini juga bagus sekali untuk keluarga Anda. Ya, dan dokter, kalau untuk PCOS ini biasanya dia itu sasarannya itu pada wanita pada umur berapa? Usually kita cakap dia reproductive age group. That means reproductive age group daripada 12 tahun sampai 45. This is the age group yang akan dapat PCOS. Wow, dari sangat muda ya. Daripada muda. First time dapat akhir balik until menopause. Lebih kurang. Yeah. So, kalau lah disebutkan yang dokter sebutkan tadi dari umur 12 ya sampai ke 45 dan dari 12 ke yang 18 tahun ini, bagaimana untuk mereka itu tahu bahwasanya mereka itu ada tanda-tanda PCOS? Okay. Kalau umur yang muda, mungkin dari segi sifat-sifat dan your physical appearance dari penampilan kita, kita. So they will have more of increased testosterone in their features too. That means you have mustache ke, and then berarti hormon laki-lakinya itu lebih tinggi. Jadi can have banyak pimple, acne, banyak jerawat, ada seperti tumbuh kumisnya. Okay. Wah, kadang-kadang kita memang ada nampak perempuan seperti begitu. It's just that kita tak perasan yang mereka ada masalah. They become bully. Dibully oleh orang lain masa dekat sekolah. It's not a good thing. They should perasan that maybe these patients have got PCOS or other issues. I see. Dan itu tidak gampang ya bagi seorang remaja itu kalau mengalami seperti ini. Tapi bagaimana sebagai remaja kita bisa kasih tahu ke orang tua kita yang kita itu perlu cek dengan dokter? Okay. Usually kalau first datang period tu sampai betul-betul period tu teratur. Okay. Biasanya pada awal itu kurang teratur. So boleh ambil masa dalam 3 sampai 5 tahun. Betul. After 5 tahun tu kalau masih period tak teratur, datang sekali dalam 3 bulan ke 4 bulan ke even sometimes once a year, ada budak-budak remaja yang datang complain. You should know. So that means they kena bagi tahu kalau period tak teratur after the first 3-5 years, your first period tu kena bagi tahu. Itu untuk remaja-remaja di rumah ya, dan untuk ibu-ibu lihatlah dan kontrol menstruasi anak-anak kita. Jadi setelah dari 3 sampai 5 tahun kita mesti memastikan bahwasanya menstruasi mereka itu betul-betul teratur. Bagaimana dengan remaja yang komplain like period cramp, is it also one of the signs as well? Period cramps usually okay. Period cramps a lot of remaja akan dapat. Dia panggil primary dysmenorrhea. So tak payah risau. But if you tak pernah dapat period cramp, tiba-tiba dalam usia say 20-an ke 30-an tu tiba-tiba dapat period cramps, then it's a totally different disease. Itu endometriosis, which may be sebab banyak anak-anak remaja sekarang itu yang bilang selalu sakit kalau datang period ya dokter. Okay. So dokter, bolehkah dokter sharing dengan kita apa tanda-tanda pasien PCOS? Bagaimana cara menghindarinya? So tanda-tanda PCOS is not very, selain daripada segi fizikal tu yang ada hormon lelaki yang berlebihan tu, basically dari segi weight gain. So mungkin kita fikir berat badan tu naik. Berat badan yang naik berlebihan. Yes. So kita fikir alamak mungkin it's kenapa naik, tapi whatever you do dia pasti tak turun. So dia akan just naik. So that is one of the tanda that mungkin ada PCOS. Okay. Yang kedua, you're talking about yang physical tu lah. That's the common ones, which is dari segi not only lebih rambut dekat muka, but dari segi badan juga. Jadi kalau ada anak-anak remaja yang merasa ada ketumbuhan bulu yang kurang normal dari biasanya, itu memang sudah tanda-tandanya. Kita panggil male pattern distribution. Means on your chest, dekat perut. Jadi ketumbuhan seperti laki-laki. Seperti lelaki, yes. And akan perasan yang rambut kita will be like male pattern juga. Dia akan dari nipis, mungkin jatuh berlebihan.
Okay. So that is also the sign. Okay, Right? right, doktor. And the third is memang kitaran haid. Alright, so kitaran haid, usual kitaran haid kita 21 hari ke 45 hari. So if it becomes more than 45 days, tiba-tiba 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, it is not normal. Memang kena fikir tentang PCOS. Alright. Is there any way untuk hindari tu? Is dari segi fizikal, lifestyle sahaja. Dari gaya hidup kita. Gaya hidup itu saja. Okay. So the main thing kita cakap tu weight gain. So somehow kita kena pastikan weight gain tu tak terlalu mendadak ataupun kita kena maintain weight tu. Okay? Tapi apakah dengan diet berarti kita bisa menghindari? Diet juga Ya. memang kena kurangkan dari segi sugar, refined sugar tu Dari dalam segi gula. Ya. as best and processed food, which Makanan means burger burger lah, lah, all those kind of fatty food. So lah. menurut dokter dengan perkembangan zaman sekarang ini, Yes. ya, Yes. itu berarti akan kemungkinan bertambah lebih banyak lagi wanita yang Yes, because akan we mengalami tend to PCOS. makan kat luar a lot of processed food. betul makanan kaleng, ya, Yes. dan express food. Yes. Okay. And Alright. of course exercise, there is no Mm. choice. Yeah. Yes, Because yes. exercise, there's something called kita panggil insulin resistance. Ya, So insulin resistance kalau kita tak buat exercise, betul. gula ataupun paras gula dalam badan kita yang especially in PCOS akan selalu tinggi. Okay. So bila tinggi dia akan ada satu kitaran. So gula tu akan masuk dalam lemak, kita akan naik berat lagi. Then your Betul. hormon yang daripada kilang telur tu tak boleh berfungsi. It's not sensitive. So it's a very how to say Alright. circle. Can I say that kalau orang yang dengan PCOS ini berarti mereka akan mengalami susah untuk hamil, dokter? Boleh. Not all. Ada yang mana kitaran teratur walaupun ada PCOS. So yang tu kita lebih risau dari segi kesihatan yang lain lah, medical illness. But in terms of your kitaran yang tak teratur, yang mana yes, memang susah nak hamil tu. Okay. So kalau ada ibu-ibu yang kurang, bisa hamil, berarti salah satu penyebabnya juga adalah PCOS juga, Yes. ya dokter. Okay, di samping untuk infertility, ya, bagaimana mempengaruhi kesehatan kita secara keseluruhan? Apakah akan menyebabkan dengan serangan jantung ataupun yang saya dengar juga sleep apnea, Yes. bagaimana itu mempengaruhi? Okay. So the main thing dia ada kaitan dengan obesity. Okay. When we have obesity, of course kita ada hyperlipidemia. That means lemak dalam badan kita tu memang tinggi juga. Alright. So not only dari segi nak ambil darah kita tahu lemak tinggi. So dari segi fizikal pun lemak tu akan berlebihan kat your leher, dekat your shoulders, So this is where kalau kat leher, it is more sleep. Yeah. So malam bila you tidur, it falls back, then dia akan bagi you susah nak bernafas. And when I sleep apnea tu, your whole day, the next day tu pun akan diganggu, affected juga. Yeah. You're always tired, Ya, you're always dokter, betul. grumpy, Kelihatan akan capek selalu. And then Ya. yang tu stress. Dan itu berbahaya kan dokter kalau kita Yes. kekurangan seperti kekurangan oksigen waktu kita tidur. Correct. Ya. Yes. Even simple things like bawa kereta mungkin you can fall asleep. Yeah, while you're driving your car. So it's very, very dangerous. So sleep apnea is one of the main things. Alright. Kedua tu hyperlipidemia dia, of course it goes back, dia akan sumbatkan saluran darah kita lah. So then you have issues dengan jantung, Semuanya heart memang issues, yes. Boleh dapat stroke juga. There's also kaitan Jadi dengan PCOS stroke. ini memang betul-betul berpengaruh besar ya. Yes, it is. Dan masih banyak yang saya tahu itu tidak ada kesadaran untuk PCOS. Bagaimana sebagai dokter untuk meningkatkan kesadaran bagi lingkungan wanita terutamanya bagi seorang dokter, nasihat apa yang perlu dokter kasih kepada kita? The main thing is memang dari segi your lifestyle you have to change. You have to be very diligent. Dari Buat gaya hidup motivasi. kita itu kita mesti berubah, kita mesti sangat-sangat disiplin dan sangat rajin, Yes. ya. So that is dari segi of course weight management. Dari tu. segi penjagaan berat badan kita, Correct. Kedua dari segi healthy diet for sure. dari diet yang betul-betul sehat, Alright, and dari segi exercise. At dan least juga every mesti day. olahraga. Yeah.
15 minit, 30 minit sehari sudah cukup. Okay, sounds very easy. Kedengarannya itu betul-betul gampang. 15 menit itu sebenarnya kita lihat handphone aja 15 menit sampai 30 menit gak terasa. Betul. Iya. So untuk wanita-wanita di luar, karena kita sudah menyadari betapa pentingnya dan pengaruhnya bagi kesehatan kita dengan pas penderita PCOS ini, kita mesti menerapkan seperti apa yang Dr. Bina sarankan tadi, ya. Dan Dr. Bina, saya juga dengar ada kalau umpamanya kita untuk menurunkan berat badan itu, bagaimana kalau kita membuat bariatric surgery, itu bagus nggak ya untuk yang pasien PCOS? Usually kita try first line tu dari segi just your lifestyle changes juga. Okay. But for those dengan lifestyle changes masih tak boleh. Iya, karena ada yang betul-betul berat badannya yang sangat berlebihan dan sangat susah. Dan boleh. There is a chance of doing bariatric surgery. Because kita tak nak wanita-wanita kita go to the extreme, dia dapat kencing manis, heart disease, all the issue lepas tu. So if it's going to help, memang kita akan bariatric surgery. But of course not for all, bukan first line. Dia akan be your next step. I see. Okay. Dan tadi yang kita bicarakan adalah untuk wanita yang tidak bisa melahirkan. Bagaimana dengan wanita hamil yang mengalami PCOS? Apakah itu menyebabkan risiko untuk mereka waktu melahirkan? Because kita balik kepada yang high insulin, resistance tu dengan kencing, dengan high blood sugar. So masa mengandung, they have a high risk of dapat kencing manis dalam kandungan, which of course boleh affect baby. Baby jadi besar, tak boleh salur biasa, kena caesar, ada instrumental delivery, sangkut bahu, all those things. As well as darah tinggi, same thing, darah tinggi juga. So darah tinggi, wanita-wanita yang goes tu yang darah tinggi masa mengandung tu boleh dapat sawan juga. So all of these are the extremes yang kita tak nak. So if you boleh control daripada awal, your pregnancy should be safe. Yes. Okay, untuk maklumlah dokter ya, untuk wanita itu sudah lumrah dan kita itu sudah tahu kita itu mesti medical check up. Ya. Yes. Jadi menurut dokter untuk pencegahan ini, medical check up apa yang perlu kita buat? The main, most of the hospitals dan klinik kat mana-mana tu will have your basic blood test. So that means dari segi semua tes darah dari dasar dari yang betul-betul umum, So dari segi cek untuk HbA1c, kencing manis, kolesterol tinggi ke tak. Of course at the same time masa tu dia akan cek untuk tekanan darah. If you can do your home check, is good from your late 40s. It'll just buy machine sendiri, check je kat rumah. It's also okay. Of course they have additional things kat dalam tu, which means ultrasound pelvis. So your ultrasound pelvis will pick up ciri-ciri dari ultrasound. Kalau ada betul-betul PCOS ke tak, we're talking about PCOS, or in general masalah lain dari segi kista, myelin ke, those things you can actually pick up juga. Of course 45 ke atas, just an advice juga, don't forget your mammograms. So that one, you can pick up any breast cancer ke, pre-cancer ke, which is very important. Alright. Pap smear as well. Oh yes, definitely. Thank you for reminding me. Yes. Once dah sexually active tu, memang kena buat pap smear. Kalau kita tahu HPV virus ada ke tak, kalau tak ada, every 3 years once. Kalau ada, every years. Memang kena buat pap smear. Okay. Jadi ingat, dicatat apa yang tadi semua dokter kasih tahu. Di bawah ini kita akan tuliskan kembali. Dan ingat cek kalender Anda, kapan terakhir Anda mengecek semua yang disebutkan oleh dokter. Ini untuk apa? Untuk menjaga kesehatan kita sendiri. Ya. Thank you for your day and thank you so much Dr. Bina for all the information. You give us so much information that we can share with others. Ini betul-betul informasi yang sangat berguna untuk kita semuanya. Okay, thank you.